Seorang pemimpin jadi imam aja di masjid tuh yang fase bacaannya, yang cadel jangankan yang bindeng, yang swing, bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Bindeng kagak jelas. Lu dari mana sih? Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit. Meninggal. Oh, udah mendingan. Dengeran kita meninggal. Nggak jelas. Apalagi yang swing nggak boleh. Mohon maaf bang, teman saya swing, ngobrol sama dia udah kagak jelas. Pokoknya kepikiran kita kotor aja deh kalau ngomong dia. Namanya si Arif. Anak lo berapa Arif sekarang? Alhamdulillah unaniknya. Alhamdulillah unaniknya. Yang pertama unetme, yang kedua unetne, yang nantinya malu minta non. Jorok lu Rip. Malu minta not nat. Oh baru bisa ngesod. Yang pertama udah SMP kata dia, yang kedua udah SD, yang ketiga baru bisa ngesod. Ini orang swing nggak jelas. Yang pertama nat, yang kedua yang ketiga malu minta not. Oh nggak jelas. Tawa aja po, lu ngapain lagi udah. Mau nggak singgung mau ceramah gue pulang. Nggak demen mah jangan diundang lagi. Ini sini doang yang undang. Sombong amat ya. Bisa aja lu bang. Nih Allah. Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bacanya fase, sama-sama fase Pak Ustaz. Bagaimana milihnya nih ya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya. Benar? Lah iya, ini jadi imam panjang buat bacaan, habis baca Fatihah sembahyang maghrib baca surahnya tabarok, waqiah, dua makmum batalin kagak, makmum kagak batal, ngikutin aja di belakang tetep ngikut, nggak dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin malu lagi. Bener bang? Iya, rakyat menderita didiamin aja, menderita aja rakyat, nggak ya sok gua kagak coblos lagi lu kagak pilih, begitu bang, tuh begitu ngerendeng juga hati. Kalau jadi imam dulu Mu'ad bin Jabal tuh pernah diomelin sama Rasulullah. Sholat maghrib sahabat Mu'ad ini habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah, diomelin sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Afatan anta ya Mu'ad. Apa kata Rasul? Ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'ad? Kenapa ya Rasul? Ente kagak boleh begitu. Kalau sholat jamaah rame-rame ya nggak baca surahnya pendek-pendek aja. Idza amma ahadukumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam jamaah itu suruh ringanin bacaannya. Begitu tujuannya. Kalau mau sendiri mau baca setengah dah. Iya, habis baca Fatihah lu baca 1 juz 2 juz sampai kos-kos sujud lama juga, kos-kos bejidat hitam juga nggak apa-apa. Kalau sendiri, tapi lihat jamaah, lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek, ada nenek. Begitu yang alim, yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin. Rakyat tuh pengennya sembako murah, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Kagak muluk-muluk, ngapa semua dimahalin? Peka dong. Imam yang alim, Ustaz sama-sama alim ini, fasenya sama, alimnya sama. Ya udah kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga ilmu fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang dijadiin imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Ustaz ini, sama umurnya sepantaran, malah ulang tahunnya bareng kemarin. Sama. Ya udah kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Pak Ustaz dari masih kecil. Dia kan CS kental ini, wah habis dah syarat fikih, habis udah, nggak ada 4 habis. Teman ada syarat yang kelima, saya tambahin doang, ini mas syarat dari saya. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng satu kampung, syarat yang kelima, ini mas syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Tuh, karena dia sabaran orangnya, malam ini pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono nggak dikasih juga terima, akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk dia tidur, lo sabar. Apa buat apa?
Aduh, Masya Allah, itu begitu Pak. Makanya Islam udah ngajarin demokrasi, kebersamaan kita dalam berjamaah. Tadi guru kita, ketua pembangunan, ketua masjid udah bilang, kita pengen kompak bersatu seperti 5 jari, seperti 2 tangan. Nih tangan kanan sama tangan kiri beda, kiri kanan beda nih, beda bang. Cuman akur, kiri gatel, kanan nggak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Kagak, enggak. Kanan gatel, kiri juga sama, datang nggak diundang lagi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Lah orang dia mah kompak. Tangan kanan cakep-cakep, kerjaannya salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, kan tangan kanan semua. Yang kiri iri, kagak, yang kiri mah nggak iri. Kata yang kiri memang tugas gue bagian di belakang. Biarin gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan, antepin. Cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri. Apa kata kanan kiri? Sabar lo, walaupun yang terima duit gue, yang terima gaji gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make lo. Tuh begitu, biar kompak bersatu. Masjid kita mau bangun rame-rame. Kerjaan kalau rame-rame jadi enteng, bener. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Begitu musinya. Yang punya harta bantu dengan hartanya. Dulu Nabi Sulaiman ngumpulin, mau jihad tuh, Nabi Sulaiman mau jihad nih Pak, ngumpulin semua umatnya, dikumpulin mau jihad. Ayo membantuin apa lo pada? Semuanya pada membantuin, termasuk binatang datang nyumbang. Datang gajah nyumbang kebo. Bener bang, kebo datang nyumbang kambing, kambing datang nyumbang ayam, ayam datang nyumbang burung, burung datang nyumbang belalang, belalang datang nyumbang semut. Gajah ngomong sama belalang, berantem, apa kata gajah? Balang, sumbangan lu kecil amat semut. Gua nih gajah, sumbangan gua gede dong, kebo. Nabi Sulaiman lihat gajah berantem sama belalang, senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu sesuai dengan kemampuan. Kalau gajah nyumbang kebo wajar. Kenapa? Gajah gede, sumbangannya gede. Kalau belalang nyumbang semut wajar. Belalang kecil, sumbangannya kecil, wajar. Yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut. Duit banyak, rumah cakep, mobil banyak, datang panitia pembangunan masjid, cereng, goceng, lecek banget, najong banget, gedeg lu. Orang kaya pelit begitu bang, sumpahin lu, ntar duit tuh habis makan dokter semua. Sakit, habis semua, liver, jantung, habis makan duit mau dokter, habis yang makan, habis duit lu. Jangan begitu. Kenapa? Anfik ma fil jaib, ya'tika ma fil ghaib. Infakkan yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Enak kita punya harta, bantu dengan harta. Ustadz yang gak punya harta ini emang gajian juga ya, namanya juga ngojek. Gak punya harta, saya punya pemikiran, bantu dengan pemikiran. Pemikiran gak punya, bantu dengan tenaga. Tenaga gak ada, bantuin dengan doa. Doa gak bisa juga, bantuin diem aja udah. Mendingan bantuin diem lu daripada bantuin duit kagak, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngoceh mulu, ngoceh ngomong, komen mulu, komen. Lu salah itu, yang bener bagaimana toh? Oh, anak udah salah tuh, yang bener bagaimana kong? Aku juga bingung, nih PA. Udah kagak bantuin apa-apa, ngoceh mulu. Udah bantuin diem aja. Ini bang, kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Guru kita udah bilang 5 jari, jempol, simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep. Yang ini tunjuk orang kaya kalau orang kaya tunjuk bang, rapi semua. Bang bangun masjid sono bang, orang kaya yang nunjuk, rapi tuh masjid. Coba yang miskin nunjuk sembarangan. Loh, ditekuk orang kagak model lu. Orang kaya lagi duduk aja bareng kentut orang kaya, pret. Teman sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Nah coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu, bangke bener lu, gak punya adab bener lu, kentut sembarangan lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Beda orang kaya mah telunjuknya manjur. Yang ini jadi tengah, simbol ulama, TNI, Polri, polisi, abrit jadi tengah dia. Kenapa di tengah? Netral, tengah-tengah, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah netral nih, nggak kesono nggak kemari, tengah-tengah netral, polisi, abrit netral. Ini adalah nikmat Allah yang berikan. Makanya kalian harus mensyukuri nikmat Allah ini. Ini adalah nikmat Allah, ini tempe. Kalian harus makan tempe ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar, ini masih ceramah boy, Arnold.
Waduh. Dalam keadaan kultum kita ini, majelis ilmu kita ini, masih duduk. Masih ceramah, duduk. Kalian harus bersabar. Ini adalah godaan. Ini godaannya. Walaupun di depan, kalian jangan dimakan dulu. Karena ini belum menjadi hak kalian. Ini masih punya hak saya yang Allah titipkan. Ini jangan dimakan dulu. Jangan kayak kucing tetangga ya, baru disodorkan dibawa lari, dibawa kabur. Karena kalian sering mendengarkan kultum kita, mulai dari siksa kubur, siksa mencuri, bagaimana dipotong tangannya. Jangan ya. Aku tahu kita ini sama-sama lapar, tetapi kita harus bersabar. Karena ini masih dalam proses kultum, masih kita membahas ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya. Ini ayam, ini sebenarnya jangan boy, belum dikasih. Kalau saya pegang memang kalian mau berampat. Ini kita sudah potong tantenya Tuti dari Libanon. Nah insya Allah apa yang kita makan ini mudah-mudahan menjadi berkah dalam kehidupan kita, menjadi berkah dalam aktivitas kita, bekerja, bermain dan sebagainya. Insya Allah sesuatu yang halal yang kita makan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam tubuh kalian. Tapi ketika kalian memakan barang-barang haram, maka itu tidak baik ya. Hindari barang-barang seperti itu. Insya Allah kalian ini adalah kucing-kucing pintar, kucing-kucing hebat, bersabar. Aku tahu ini godaan yang sangat luar biasa. Ini ikan nih. Jam boy, awas boy, imanmu, pertahankan. Sudah ada dokter spesialis. Betul ya Pak ya? Saya dokter yang nggak umum. Karena saya 25 tahun itu dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Penyakit-penyakit terminal. Makanya kenapa untuk penyakit-penyakit terminal itu kok tidak ada larangan makan. Wong makan aja nggak mau kok dilarang lagi. Panjenengan ya boleh makan, asal yang nggak boleh kalau berlebihan. Kata Rasulullah, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Kalau diimbangi puasa, bisa juga menahan hawa nafsu, sebab dari emosi. Banyak orang nggak ngobati hati. Kedua, saya kalau ngobati secara keseluruhannya. Bukan hanya fisik saja, bukan hanya pil. Manusia ini terdiri 5 aspek. Badan, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Jadi kalau ngobati harus semuanya. Satu badan, treat the patient. Jadi manusia, bukan hanya pil-pil, tapi emosinya. Makanya orang yang ngeyelan itu gak iso, itu cepat mati. Karena kortisolnya meningkat. Jadi justru penyakit hati ini diobati. Makanya obatnya Rasulullah adalah istighfar. Dalam hadis qudsi, astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffaro, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu tidak pernah disampaikan, hanya dikasih pil, itu fisik. Padahal kausanya di hati. Nanti kita bahas satu persatu. Makanya saya ini tugasnya adalah bagaimana orang itu tidak menderita, bagaimana orang itu semangat, dan bagaimana orang itu siap kalau sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Itu tugas saya. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, lainnya ditinggal, saya enggak, saya rangkul, saya bimbing, saya dampingi, karena ini saat yang menentukan. Itu bedanya. Ya. Jadi saya di bagian penyakit terminal, sehingga saya kalau melihat orang sudah tahu. Orang ini masih takut sama istrinya, kelihatan. Ya, orang ini masih banyak utang, itu kelihatan. Kalau yang hadir di tempat ini wajahnya ini wajah surgawi. Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang penuh syukur. Orang bersyukur itu pasti daya tahan tubuhnya meningkat, nggak gampang sakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kelihatannya sepele. Kalau mengucapkan alhamdulillah, keluar hormon kebahagiaan. Daya tahan tubuhnya meningkat.
Dan orang itu kalau bersyukur mesti bibirnya lebar. Ya apa kabare Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada orang bibirnya kecil, orang ini mungkin bermasalah. Karena mengeluh terus, gak ada orang, ya apa kabare? Alhamdulillah. Gak ada. Bibir kecil mesti, loh ya mesti ngono, mesti. Cabut deh. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur tak tambah. Kalau kamu mengeluh, maka amat pedih siksaku. Jadi orang yang hidupnya tidak enak, mungkin sering mengeluh. Dan memang disebutkan Quran surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh. Makanya kalau pengen sehat jangan ngomong wah, aduh. Alhamdulillah. Kalau ada sesuatu nggak enak itu dari diri kita, bukan dari orang lain. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Allah itu maha adil. Dilanjutkan lagi Quran surat Al-Jazalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Makanya orang yang bahagia seperti panjenengan ini bagaimana? Bisa menerima pendapat orang lain. Bukan memaksakan kehendaknya untuk orang lain. Kaisyok. Setruk. Kortisol yang keluar. Ini bahaya. Makanya hati kita harus dibersihkan dulu dari penyakit hati. Aib, angkuh, iri, dengki, sombong. Itu harus didetoks. Bagaimana bisa bahagia kalau masih punya iri hati ini? Apa sih artinya takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia peduli. Suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau mau sedekah tidak usah nunggu kaya. Kaya itu belum tentu. Tapi dengan sedekah calon menjadi orang kaya. Wal kadzibinal ghaidz. Dia kalau debat selalu ngalah. Karena Allah janji, siapa yang salah dia ngalah. Tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah. Maka istananya akan lebih hebat. Sayangnya banyak orang dolim. Istri ngomeli suami. Suami sudah senden di tembok. Tapi nyerah ini. Cek diterus noai. Karek mumbul. Mati. Makanya anak juga gitu. Ya. Bunda, aku yang salah, aku mohon maaf. Ya sudah, maafkan. Karena itu miliknya Allah. Makanya kita tidak boleh dolim, tidak boleh menyakiti orang. Kalau kita menyakiti orang, badan kita terasa tidak enak. Kenapa? Karena keluar hormon negatif. Coba panjenengan sedekah, senyum dengan orang, keluar hormon positif. Tidak ada penyakit datang. Dotok dulu, AIDS ini. Dengan apa? Istighfar tadi. Istighfar itu menggembirakan Allah, dicintai Allah, tambahi rezekinya, dijauhkan dari neraka. Dan yang penting, kalau istighfar itu, setan putus asa. Sayangnya di Indonesia kan sudah tidak ada setan, karena manusianya sudah disetan kabeh. Ya. Bagaimana bahagia? Panjenengan sehat, insya Allah ya sehat. Sehat itu kadang-kadang dilihat jasmani rohani, betul nggih? Badan stres. Padahal ada 8. Sehat fisik, panjenengan bisa ke sini. Alhamdulillah. Coba panas badan. Awake panas greges, enggak mungkin ke sini. Apalagi mencret, enggak mungkin wong gini. Ana pengajian nang masjid, rumah sakit Karima Utama gak iso aku, gak iso. Mencret kok. Kan ringan mencret, wong klepnya enggak bisa nutup. Kan tidak kelihatan. Beda kalau saya di bagian kanker, payudara kelihatan, mata, tangan kelihatan. Ini hanya mencret. Alhamdulillah. Sebutkan. Supaya keluar hormon kebahagiaan. Kadang-kadang orang tidak punya duit itu kenapa sih? Dia pelit, hitung-hitungan sama Allah. Dan Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Kok bisa Pak Agus? Pasien saya rata-rata pakai oksigen. Wong terminal. Pakai oksigen. Satu oksigen ini bayar 1,5 juta. Kalau isinya habis, isinya tok 300.000. Jadi satu tabung 1.800.000. Ini habis setengah hari.
Jadi satu hari 2 tabung, 3.600.000 hanya untuk oksigen. Belum infus, belum obat, belum dokternya, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah dibayar, tidak pernah bayar. Coba seandainya nanti kita panjenengan undur di rumah, terus besok pagi ada tamu, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya utusan dari Allah ingin narik rekening berapa liter oksigen yang panjenengan hirup mulai lahir sampai sekarang. Oksigen tok, tidak usah anak, tidak usah rumah, tidak usah sepeda motor, tidak usah mobil, tidak usah tanah. Oksigen yang panjenengan hirup ditagih sama Allah. Panjenengan jawab. Panjenengan gini tok paling. Blek mati ya. Gitu kok kadang-kadang jahat sama istrinya. Gitu kok kadang-kadang tidak mau baik dengan putra-putrinya. Gitu kok kadang-kadang tidak nyaman sama tetangganya. Yuk kita rubah. Yuk kita istighfar 3 kali yuk. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Makanya Rasulullah itu manusia yang sudah dijamin masuk surga. Tidak lepas dari istighfar 100 kali. 1 hari. Apalagi kita yang penuh dengan dosa. Alhamdulillah ditambah astagfirullah, ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri. Dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. Yuk jamaah semua kita keluarkan the power of heart. Hati yang selalu ingat kepada Allah. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah. The power of mind. Pikiran selalu positif. Tidak pernah berisi yang negatif-negatif. Kemarin ada orang mau makan sate, pikirannya negatif. Satenya dipegang terus ngomongnya gini, ya apa nggak kolesterolku. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Nah pikirannya negatif kok, keluar negatif. Betul? Coba ngomongnya gini, ya Allah tambahi kesehatanku dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Makanya keluar hormon positif, sate ini kalau dimakan bukan jadi kolesterol tapi jadi tenaga untuk kita bisa beribadah dan berkarya. Alhamdulillah. Apa harta penting Pak Agus? Penting, tapi yang cari yang barokah, hasilnya halal. Tapi kalau ada sebagian diberikan, itu namanya berkah. Selalu bertambah kebahagiaannya. Tapi kalau ditumpuk untuk dirinya sendiri malah jadi bencana. Teman saya ada, sukses. Pendidikannya tinggi, anaknya di luar negeri. Rumahnya banyak, perusahaannya banyak. Mobilnya ganti-ganti. Ternyata dia kena diabetes, kena stroke, pasang ring. Itu dikirimi durian sama muridnya. Ya ditaruh di kulkas, dia kalau pengen ya hanya dia ambil, diambung. Gitu. Tidak berani makan. Coba bayangkan. Akhirnya ngomong, Pak Agus, wes, gak peduli aku, gak atik ngene-ngene, gak isok bahagia aku. Uangnya banyak, tidak berani makan coba. Kalau lainnya makan sate dimakan, dia tidak, dicecepi. Untuk apa harta? Hanya perbanyak sedekah. Sedekah kenapa bisa menyembuhkan? As-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah menjauhkan dari daripada bala. Kenapa? Orang sedekah menyenangkan orang yang keluar hormon positif. Penyakitnya lama-lama tambah baik, tambah baik. Yuk kita introspeksi diri. Tidak usah nyalakan si A, si B. Ada orang nyalakan, aku gak cocok sama ibu itu, misalkan ibu-ibu. Ya nggak apa-apa. Ibu itu dari kiri, ibu dari kanan. Beda nggak masalah. Yuk kita makan sambil sarapan, kita cari solusi. Betul? Ada ibu datang gini, aku gak cocok ambil ibu-iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku, yuk gak cocok ambil iku. Ya ibu yang sakit. Ngomong gitu aja. Lah masa orang ini jelek semuanya? Setuju nggih? Setelah pulang tidak udah. Jadi orang yang suka nyalahkan orang lain, menuduh, itu hatinya kotor. Keluarga saya semoga masuk surga, amin. Dan hadirin hadirat santri putra santri putri Dewan Ustazah Dewan Asatidz yang insya Allah masukkan juga ke dalam neraka, amin.